Halo guys, saya Alfielo. Kali ini saya akan membahas tema yang menarik yaitu LGBT. Mungkin teman-teman sekalian sudah mendengarkan hal itu dalam media cetak maupun media elektronik. Nah, apa sih itu LGBT? LGBT itu adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita dalam konteks yang tidak sesuai dengan hal yang umum terjadi dalam masyarakat, dalam pandangan agama bahkan norma. Dalam masyarakat sosial, pria akan tertarik dengan wanita, begitu juga wanita akan tertarik dengan pria, sehingga ketika terjadi hal yang tidak sesuai dapat dikatakan hal itu tersebut adalah penyimpangan. Nah, yang menyebabkan LGBT terjadi itu ada 3 faktor. Yang pertama faktor lingkungan, faktor keluarga, dan genetik. Nah, faktor lingkungan ini orang yang terlibat dalam LGBT sering terjadi karena faktor lingkungan tidak baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33-34 menjelaskan pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik, menunjukkan bahwa interaksi sosial dapat mempengaruhi perilaku. Nah, dalam faktor keluarga ini mungkin pola asuh yang tidak tepat, sering terjadi kekerasan kepada anak tersebut, trauma akan masa lalu. Nah, faktor genetik ini faktor yang timbul dari kita lahir, yang ilmiah gitu. Nah, dalam pandangan Alkitab, apa sih LGBT itu? LGBT itu adalah dosa dan jatuhnya manusia dalam dosa bukan dari ciptaan Tuhan. Kita bisa dilihat dalam Kejadian 1 ayat 27-28 tertulis demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia sebagai pria dan wanita adalah bagian dari rencana Allah. Sama halnya juga dalam Imamat 18 ayat 22 menyatakan bahwa bagi laki-laki untuk berhubungan seksual dengan laki-laki itu dianggap sebagai kekejian atau perkara yang keji dalam konteks hukum kekudusan Yahudi. Ayat ini mencerminkan bahwa norma moral dan sosial pada zaman itu di mana hubungan seksual diatur untuk menjaga kesucian umat. Nah, menurut pandangan saya orang-orang yang terlibat LGBT ini ingin membawakan mereka ke dalam pertobatan itu, mereka perlu diberikan pendidikan dan pemahaman Alkitab, membangun hubungan yang penuh kasih, memberikan mereka pelayanan konseling, dukungan komunitas gereja, serta mengarahkan kepada pertobatan, memberikan mereka harus mempunyai komitmen dan perubahan, serta dukungan keluarga juga itu sangat penting. Nah, menurut saya itu bagi mereka yang LGBT itu mereka bisa bertobat dalam konteks Kristen, memerlukan pendekatan yang penuh kasih, pendidikan Alkitabiah, dukungan komunitas, serta bimbingan spiritual dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung serta menyediakan sumber daya untuk pertumbuhan rohani. Gereja juga dapat memainkan peran penting dalam pemulihan ini. Jadi guys, stop melakukan LGBT tersebut.